Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada titipan servisan, yaitu yang sudah dibongkar sebelumnya. Untuk kerusakannya habis kemasukan air atau kena air, yaitu handphone Redmi 7. Dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi untuk di bagian kamera tidak ada semua, di bagian kamera depan dan kamera belakang dan juga penutup mesinnya. Saya coba untuk cek dulu. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger. Tidak ada respon sama sekali. LCD-nya tidak menyala dan indikator pun tidak ada notifikasinya teman-teman. Saya coba untuk memaksa menyalakan infonya, ternyata tidak ada respon. Oke, kita coba untuk melepas di bagian soket konektor baterai, mainboard dan juga fleksibel LCD, yaitu kita koreksi di bagian mesinnya dulu teman-teman. Oke, ini adalah kondisi mesinnya yang sebelumnya sudah dibongkar dan juga sudah pernah dikerjakan. Yang setuju itu adalah IC PMI 632. Oke, kita coba untuk cek lebih dalam. Untuk mengecek lebih detail, kita coba untuk kasih baut di bagian tombol on off atau di bagian mesinnya. Kita cek menggunakan yaitu power supply. Di bagian ini adalah pin out VBAT. Sengaja saya kasih seperti gagang tenol, yaitu untuk mengambil di bagian kutub positif pada mesin, dan di bagian sedangkan yang di ground itu saya tempelkan ke bagian penutup mesin atau penutup PCB nya. Oke, perhatikan di bagian jarum ampernya setelah saya menekan tombol power. Oke, ada detak jantung di bagian ampernya atau di bagian jarumnya. Hanya keangkat sedikit ya teman-teman. Kalau saya lepas tombol powernya, itu jarumnya langsung turun. Oke, perhatikan. Jadi seperti itulah kondisi saat saya menekan tombol power. Jadi jarum ada pergerakan yang sangat sedikit saja. Setelah saya lepas tombol powernya, itu jarumnya langsung turun. Oke, sekarang kita coba untuk mengerjakannya. Kita lepas dulu untuk mesinnya, yaitu untuk proses kita akan mengerjakan, yaitu di bagian IC power PMI 632. Oke, ini adalah spare partnya, yaitu IC power atau dengan kode tipe PMI 632. Oke, kita simpan dulu untuk IC nya. Ini adalah IC dari bawaannya, yaitu PMI 632502000. Oke, sekarang kita kerjakan untuk di bagian IC PMI 632 nya. Oke, ini adalah spare partnya, kita simpan dulu, yaitu untuk proses pengerjaannya kita angkat IC PMI nya dulu teman-teman. Oke, kita kasih flux dan kita siapkan blowernya dengan suhu panas di angka 3. Untuk anginnya di angka 0 sampai 1 teman-teman. Itu blower yang saya gunakan. Oke, ini sudah saya angkat di bagian IC powernya. Dan di bagian IC power yang baru ini sengaja saya simpan dulu, atau tidak saya langsung memasang IC powernya. Ini adalah IC power bawaan. Kita coba untuk meratakan kaki pada IC nya. Oke, kita ratakan menggunakan solder dengan ekstra hati-hati agar tidak merusak di bagian IC nya atau di bagian kaki IC powernya. Oke, setelah kita
ratakan menggunakan solder dan kita blower. Kita coba untuk koreksi di bagian IC nya atau di bagian kaki IC nya. Oke, sudah rata untuk di bagian kaki IC nya. Sekarang kita coba untuk pasang kembali. Jadi ini sebelum saya ganti, saya coba berusaha untuk memperbaiki IC nya dulu teman-teman. Apakah setelah kita cetak ulang atau kita rebol, kita usahakan mengerjakan sebelum kita ganti yang baru, kita usaha menggunakan atau memperbaiki di bagian IC dari bawaannya. Kita ratakan dulu di bagian kaki IC yang ada di bagian mesin. Apabila ada kaki yang tidak rata, kita ratakan dulu menggunakan solder ataupun kalian bisa menggunakan Goodwick atau pembersih tenol ya teman-teman. Oke, setelah kita ratakan menggunakan solder, kita coba untuk blower ulang. Ada bagian satu kaki di bagian pojok kita ratakan dulu, dan di bagian ini saya menggunakan PCB bekas dan saya kasih tenol, yaitu untuk proses cetak ulang di bagian IC nya. Jadi saya tidak menggunakan cetakan BGA ya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian kaki IC nya setelah saya cetak ulang menggunakan tenol di bagian mesin bekas. Alhamdulillah sudah sama rata, dan kita coba untuk proses pemasangan IC nya. Apakah setelah kita cetak ulang kaki IC nya, handphone bisa menyala atau tidak? Jadi sebelum kita ganti yang baru, kita berusaha untuk memperbaiki IC nya. Oke, setelah kita cetak ulang, kita presisikan untuk proses pemasangan IC ke bagian mesin. Oke, kita tinggal menunggu mesinnya hingga dingin sebentar, lalu kita coba untuk tes apakah handphone bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk di bagian kondisi mesin short atau tidak. Ternyata alhamdulillah tidak short setelah kita perbaiki, cetak ulang atau pemasangan ulang di bagian IC dari bawaannya. Oke, sekarang kita coba untuk mengetes dulu. Saya nyalakan, tidak ada respon ya teman-teman, tidak ada pergerakan sama sekali. Saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, dan ada tanda notifikasi berkedip seperti ini, namun handphone tidak mau menyala. Oke, saya coba untuk siapkan baterai yang baru, apakah bisa menyala atau tidak. Oke, ternyata sama saja teman-teman. Jadi saya menggunakan baterai yang baru, tidak mau menyala, hanya cuma ada notifikasi LED berkedip saja. Oke, ini positif, harus wajib diganti ya teman-teman. Kalau sudah kita coba untuk memperbaiki IC nya tanpa diganti, hasilnya masih nihil, hanya cuma LED indikator saja. Jadi kita ganti saja yang baru untuk IC power PMI 632. Oke, kita angkat IC bawaannya, lalu kita siapkan untuk IC yang baru. Kita coba untuk koreksi dulu apakah sama kodenya atau tidak, dan juga di bagian kakinya kita harus mengkoreksi dulu. Apabila kaki IC nya itu sama rata, kita coba untuk presisikan ke bagian mesin, yaitu untuk proses pemasangan IC nya. Oke, setelah kita presisikan, kita pasang menggunakan blower dengan suhu panas di angka 3, dan setelah kita pasang, kita tunggu sebentar hingga posisi itu, kondisi mesinnya itu dingin. Oke, setelah mesin dingin, kita coba untuk tes apakah handphone bisa menyala atau tidak teman-teman. Oke, kita pasangkan semua untuk fleksibel LCD, mainboard, dan juga baterai. Kita tekan tombol powernya, dan alhamdulillah ada keluar logo baterainya. Sengaja saya coba untuk siapkan menggunakan colokan charger agar baterainya itu bisa mengisi teman-teman. Oke, untuk baterainya ada di angka 4%. Jadi alhamdulillah untuk infonya ada kehidupan setelah kita ganti IC yang baru, yaitu PMI 632. Oke,
Jadi baterainya di angka 4% ya teman-teman. Alhamdulillah untuk infonya sudah ada tanda kehidupan. Sekarang kita coba untuk menyalakan menggunakan tombol power. Oke, sudah keluar logo Redmi. Kita tunggu loadingnya sebentar, apakah bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah sedang loading. Untuk Androidnya bisa bekerja ya teman-teman. Oke, setelah menunggu loadingnya selesai, alhamdulillah sudah keluar ada pengisian baterai di angka 4%. Kita coba menyalakan infonya sampai menu. Oke, alhamdulillah infonya sudah menyala teman-teman. Jadi untuk penggantian IC power atau PMI 632 sudah sukses dan infonya sudah kembali menyala dengan normal. Namun sayang sekali untuk perakitannya tidak bisa saya selesaikan karena di bagian kamera dan spare part lainnya ada di teknisi lain, karena handphone ini adalah titipan servis dari teknisi yang lain. Jadi saya hanya membantu untuk menyalakan handphonenya saja dengan penggantian yaitu IC power PMI 632. Semoga tutorialnya bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.